Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaria Cindy dengan NIM 1905125087 dari kelas 2019A. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia, yakni Bapak Zulhafiz SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang meringkas teks cerita pendek. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari cerita pendek, ciri-ciri cerita pendek, struktur cerita pendek, unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerita pendek. Yang pertama yaitu pengertian cerpen. Cerpen adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Cerpen salah satu jenis karya sastra berbentuk prosa yang dikemas secara ringkas serta menceritakan suatu kisah fiktif yang berpusat pada satu tokoh beserta dengan konflik dan penyelesaiannya. Dari pengertian cerpen di sini kita dapat mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan cerpen. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri cerpen. Yang pertama, ciri-ciri cerpen terdiri atas 1.600 sampai 10.000 kata sehingga membutuhkan 10 sampai 30 menit saja untuk membacanya. Yang kedua, cerpen biasanya berfokus pada satu subjek atau tema. Subjek atau tema berupa sesuatu yang biasa seperti tugas sehari-hari, sehingga mempunyai nilai moral yang tinggi. Yang ketiga, cerpen biasanya berlangsung dalam satu latar, sehingga berfokus pada satu alur, sehingga hanya bersifat satu konflik dan tidak ada konflik turunan. Yang keempat, cerpen biasanya fokus hanya pada satu atau beberapa karakter, sehingga karakter bersifat datar atau watak yang dimiliki tidak berubah secara berangsur-angsur. Yang terakhir, diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Itulah ciri-ciri dari cerpen. Selanjutnya kita masuk ke struktur cerpen. Struktur cerpen ada 6. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan, bersifat opsional. Yang kedua, orientasi. Orientasi berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek tersebut. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur ini. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks, serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Yang kelima yaitu resolusi. Resolusi merupakan pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Yang terakhir, koda. Koda merupakan nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh pembaca. Itulah struktur dari cerpen. Dari struktur ini kita akan mengetahui struktur cerpen, struktur sebuah cerpen. Selanjutnya unsur intrinsik. Yang pertama yaitu memiliki tema. Tema merupakan inti pokok yang ingin diceritakan pada sebuah cerita. Yang kedua yaitu setting. Maksudnya bagian penjelasan mengenai waktu, tempat, dan juga suasana yang terjadi. Yang ketiga, alur yang jelas. Alur atau plot ini adalah jalan dari sebuah cerita. Alur memiliki beberapa jenis, yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat, tokoh. Tokoh adalah sosok yang diceritakan dalam sebuah karangan. Tokoh memiliki beberapa jenis, yakni tokoh baik, tokoh jahat, dan tokoh netral. Yang terakhir yaitu sudut pandang.
Sudut pandang merupakan suatu bentuk cara pandang si pembuat cerita pendek. Selanjutnya kita masuk ke unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu adanya latar belakang dari pengarang. Maksudnya di sini adalah biasanya pengarang akan membawa cerita berdasarkan pengalaman pribadinya. Kebanyakan pengarang membuat cerita sesuai dengan pengalaman pribadinya. Yang kedua yaitu adanya biografi. Maksudnya adalah memaparkan biodata secara menyeluruh dan lengkap. Yang terakhir, terdapat aliran sastra. Aliran sastra akan mempengaruhi gaya bahasa yang dituangkan di dalam cerpen tersebut. Di sini ada satu contoh cerpen yang berjudul Akan Terus Bertahan. Cerpen ini menceritakan kesedihan seseorang yang ditinggalkan oleh istrinya dan anak satu-satunya. Ia hidup sebatang kara menjalani hidup setelah ditinggalkan istri dan anaknya. Dari cerpen ini kita dapat menentukan struktur cerpen, yakni abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Yang pertama yaitu abstraksi. Dari cerpen tadi kita dapat menentukan abstraksi. Abstraksinya yaitu kesedihan masa mendera diriku. Setelah ditinggal pergi pendamping hidupku. Kini anakku satu-satunya juga telah tiada. Hujan air mata tentu saja menetes di sini di mataku. Selanjutnya orientasi, yakni latar suasananya sedih, latar waktu kini, serta 40 hari setelah si pendamping hidup wafat dan 7 hari setelah sang anak wafat. Yang ketiga, komplikasi. Sang tokoh sedih karena ditinggal mati sang anak, padahal sebelumnya telah ditinggal pendamping hidupnya. Sang tokoh mulai menghilangkan rasa sedihnya dengan terus menjalani hidup dan menyibukkan diri. Selanjutnya, evaluasi. Dari cerpen tersebut, kita dapat mengetahui evaluasinya, yaitu pengenalan konflik sudah ada sejak di awal paragraf, yakni saat sang tokoh kehilangan anak tercintanya, padahal sebelumnya dia telah ditinggalkan sang pendamping hidup. Selanjutnya, resolusi. Si tokoh memutuskan untuk menjalani hidup dan mulai bekerja sebagai layouter, dan si tokoh memutuskan untuk tidak mencari pendamping hidup lagi. Yang terakhir, koda. Pesan yang hendak disampaikan pada cerpen tersebut adalah bahwa kita harus tetap tegar dalam menjalani hidup meski ditimpa kesedihan yang mendalam. Itulah struktur dari cerpen yang berjudul Akan Terus Berjalan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.